Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinka Ratnadila dari 106, nomor absen 10. Saya akan membuat video pembahasan soal geografi sebagai pelaksanaan ulangan susulan geografi. Karena absen saya nomor 10, jadi saya akan membahas soal geografi pada nomor 10. Di soal nomor 10 ada soal seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Secara berurutan, pola aliran sungai di atas adalah menurut saya, pola pada gambar A yaitu pola dendriatik, sedangkan pada gambar B yaitu pola radial sentrifugal, dan pada gambar C yaitu pola rektangular. Jadi jawaban yang menurut saya benar adalah E. Kenapa saya memilih E? Karena pola aliran sungai dendriatik, pola aliran ini seperti cabang-cabang pohon yang tidak teratur. Sungai-sungai dengan pola ini biasanya terdapat di dataran pantau dan daerah plato. Nah, sungai pola aliran dendritik ini memiliki ciri-ciri yaitu terdapat di daerah datar seperti sungai, daerah aliran sungai yang luas, aliran sungai konsekuen, dan yang terakhir, anak-anak sungainya mirip cabang atau akar pohon. Nah, lalu pola sungai radial sentrifugal adalah pola aliran sungai yang menyebar meninggalkan pusatnya. Pola aliran ini biasanya ditemui di daerah gunung. Nah, pola aliran radial sentrifugal ini memiliki ciri-ciri. Pola ini biasanya ditemui di gunung. Yang kedua, pola aliran sungai yang sifatnya menyebar ke segala arah. Dan yang ketiga, pola aliran ini mempunyai satu pusat yang akan menyebarkan ke segala arah. Misalnya mata air di gunung yang menyebarkan airnya ke segala arah. Dan yang terakhir ada pola aliran rektangular. Pola aliran sungai rektangular merupakan pola aliran sungai yang membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Pola aliran ini terdapat di daerah patahan atau daerah yang tingkat kekerasan batunya berbeda-beda. Nah, lebih jelasnya, pola aliran sungai rektangular merupakan pola yang berbentuk cabang-cabang sungai yang cenderung berkelok, menyambung, dan membentuk sudut-sudut yang tegak lurus dan memiliki liku-liku. Pada umumnya, pola aliran ini dikendalikan oleh pola kekar atau pola potongan yang tegak lurus. Contohnya, Sungai Arun di Nepal. Nah, pola rektangular ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, yaitu membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Nah, yang kedua, terdapat di daerah patahan, seperti di Sungai Arun di Nepal. Yang ketiga, bentuk sungainya tegak lurus dan merupakan hasil dari saluran-saluran air yang mengikuti pola yang berasal dari struktur geologi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri dari kelas 10-6. Saya ingin menjawab serta menjelaskan untuk soal AT nomor 20 ini, yaitu persoalan tentang lapisan pada huruf D adalah lapisan titik-titik dan berfungsi sebagai apa. Sebelum saya menjawabnya, izinkan saya menjelaskan bahwa di bumi ini ada 6 lapisan atmosfer di bumi. Yang pertama ada lapisan troposfer. Lapisan ini berfungsi sebagai menjaga stabilitas udara di bumi. Yang kedua ada lapisan stratosfer, yaitu berfungsi sebagai melindungi bumi dari gelombang sinar ultraviolet matahari secara langsung. Yang ketiga ada lapisan mesosfer, yaitu berfungsi sebagai penghalau benda luar angkasa. Contohnya seperti asteroid yang jatuh ke bumi lalu dibakar dan diuraikan pada atmosfer ini. Yang keempat ada lapisan termosfer. Lapisan ini berfungsi sebagai tempat terjadinya proses ionisasi. Lalu lapisan kelima ada lapisan ionosfer, yaitu berfungsi sebagai memantulkan gelombang elektromagnetik sehingga membuat jangkauan komunikasi radio membuatnya sangat jauh. Jadi ini sangat berfungsi banget buat astronot untuk pergi ke luar angkasa. Ya, untuk komunikasi pada stasiunnya lah. Terus yang terakhir ada lapisan eosfer.
lapisan ini juga sekaligus lapisan luar bumi gitu, berfungsi sebagai zona transisi antara atmosfer bumi dengan ruang hampa udara luar angkasa. Oke, dari penjelasan saya tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa untuk menjawab soal nomor 20 itu adalah kita lihat dulu huruf D ini berada di lapisan keberapa. Setelah kita lihat-lihat, huruf D ini berada di lapisan kelima. Seperti yang tadi saya jelaskan, lapisan kelima itu adalah lapisan stratosfer di bumi. Ya, ini lapisan kelima dari bawah ya, bukan dari atas. Lapisan stratosfer. Lapisan ini berfungsi sebagai menghalau sinar ultraviolet matahari secara langsung yang turun ke bumi. Jadi jawabannya adalah untuk soal nomor 20 ini adalah yaitu B. Lapisan ini bernama stratosfer dan berfungsi sebagai menghalau sinar ultraviolet matahari secara langsung yang turun ke bumi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Aruni Raharjo dari kelas 10-6. Di sini saya ingin membahas soal 26 yang dimana membahas ciri-ciri angin laut. Sebelum itu, angin laut adalah angin yang bergerak dari lautan ke daratan yang disebabkan oleh perbedaan suhu di permukaan laut yang lebih dingin dari suhu di daratan. Angin laut terjadi pada siang hari saat matahari mulai memancarkan panasnya. Daratan yang merupakan benda padat dapat menyerap panas matahari jauh lebih cepat daripada lautan yang merupakan benda cair. Karena suhu di atas daratan lebih tinggi daripada suhu di atas laut, yang udara di atas daratan pun lebih cepat menjadi panas dan naik. Tempat yang ditinggalkannya akan segera diisi udara dari laut yang berpindah ke tempat ke atas daratan sehingga terjadilah angin laut. Selain itu, ada pun angin darat. Angin darat terjadi pada malam hari yang dimana prosesnya terjadi saat udara panas di atas laut bergerak naik, lalu tempatnya digantikan oleh udara yang lebih dingin dari daratan. Sehingga terjadi gerakan konvektif yang menyebabkan udara dingin dari daratan bergerak menggantikan udara yang naik di lautan. Nah, aliran udara yang bergerak dari daratan ke lautan ini yang kemudian dikenal sebagai angin darat. Arah angin darat yang menuju ke laut ini banyak dimanfaatkan nelayan untuk berangkat berlayar mencari ikan di laut. Waktunya terjadi angin darat adalah pada tengah malam atau dini hari. Ciri-ciri angin laut yaitu yang pertama, terjadinya pada pagi atau siang hari, dan yang ketiga dimanfaatkan oleh nelayan kembali ke daratan, yang keempat suhu di daratan lebih cepat panas daripada wilayah lautan. Nah, jadi jawaban untuk nomor 26 yaitu 3 dan 4 yang dimana terjadinya pada pagi atau siang hari, dan nomor 4 angin yang bergerak dari laut ke daratan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Nur Akilah Indriana dari kelas 10-6. Dan hari ini saya ingin menjelaskan tentang nomor 28 dari soal geografi. Soal 28 ini berbunyi, Danau Toba yang berada di Sumatera Utara adalah danau tipe titik-titik. Mari kita melihat dari pilihannya. Yang pertama ada A, Cirques. Danau Cirques adalah danau yang berasal dari pencairan es. Danau Cirques ini merupakan danau yang banyak dijumpai di wilayah pegunungan yang tinggi, yang mana sebagian dari tubuh pegunungan tersebut ditutupi oleh massa es. Contohnya ada pada pegunungan es di Antartika. Lalu pilihan B ada alami. Yang ini kita skip saja. Di pilihan C ada karst. Danau ini merupakan danau yang terjadi di daerah bertanah kapur sebagai akibat dari proses pelarutan terhadap batuan kapur yang dilakukan oleh air hujan. Proses pelarutan kapur ini lama-kelamaan akan membentuk suatu cekungan, dan cekungan tersebut akan
terbentuklah danau. Danau karst ini dibedakan menjadi beberapa macam lagi menurut ukurannya. Danau karst yang mempunyai ukuran tidak terlalu luas disebut dengan lokva atau dolina. Lokva yang terdiri dari beberapa buah ini dapat berkembang atau menjadi satu membentuk danau karst yang baru yang lebih besar dan bentuknya menyerupai piring yang disebut dengan kupala. Danau karst ini banyak kita jumpai di sebelah selatan Pulau Jawa, tepatnya adalah di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya pada pilihan E ada buatan. Danau buatan adalah danau yang sengaja dibuat oleh manusia, baik untuk kepentingan irigasi maupun pembangkit listrik. Danau jenis ini dapat berupa waduk atau bendungan. Contoh dari danau buatan adalah Waduk Jatiluhur, Waduk Gajah Mungkur, dan Waduk Asahan. Lalu pilihan D ada teknovulkanik. Danau teknovulkanik adalah jenis danau yang terjadi akibat proses gabungan antara proses vulkanik dengan proses tektonik. Ketika gunung api meletus, sebagian tanah atau batuan yang menutupi gunung patah dan merosot membentuk cekungan. Selanjutnya, cekungan tersebut terisi air dan terbentuklah danau. Contoh dari danau teknovulkanik adalah Danau Toba di Sumatera Barat. Dari semua pilihan ini, danau sirkuit, karst, dan teknovulkanik adalah danau alami. Jadi pilihan B bisa kita out, dan pilihan yang benar adalah D, danau teknovulkanik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita Ridaksana. Saya kelas 10-6, nomor absen 31. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit pembahasan tentang nomor 31 beserta jawabannya. Di sini untuk soal berbunyi, perhatikan nomor di bawah ini. 1. Tempat penampung air hujan. 2. Habitat hewan air tawar. 3. Tempat pembuangan limbah. 4. Sebagai sumber batu bara. Dan 5. Pembangkit listrik tenaga air. Manakah yang merupakan manfaat dari sungai? Nah, di sini harus kita garis bawahi ya untuk pertanyaannya. Untuk opsinya di sini ada A123, B125, C135, D124, dan E234. Nah, untuk pendapat saya sendiri, yang termasuk manfaat dari sungai itu adalah nomor 1, tempat penampung air hujan. Jadi air hujan yang baru turun itu akan mengendap, kemudian mengalir menuju suatu tempat. Air yang memiliki sifat bergerak dari dataran tinggi ke rendah secara alami akan mengalir menuju sungai sebagai saluran air yang terbuka. Hal inilah yang lebih lanjut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat melalui sistem irigasi yang terkoneksi dengan sungai terdekat. Untuk pilihan nomor 2, habitat hewan air tawar itu juga merupakan manfaat dari sungai, karena sungai mampu menjadi rumah bagi segala makhluk hidup yang tinggal dalam ekosistemnya dari segi biologis. Manfaat sungai sebagai pusat dari ekosistem menjadi tempat tinggal bagi berbagai jenis ikan dan tanaman air yang berada di sungai tersebut. Untuk pilihan nomor 3, tempat pembuangan limbah itu bukan jawaban yang tepat ya, karena sungai sendiri ini bukan tempatnya pembuangan limbah, karena itu akan menyebabkan banjir ataupun memperkeruh air sungai karena pencemaran air sungai. Untuk pilihan nomor 4, sebagai sumber batu bara, itu juga bukan termasuk manfaat dari sungai ya. Di sini yang termasuk manfaat dari sungai itu ada nomor 5, pembangkit listrik tenaga air. Jadi, biasanya pembangkit listrik tenaga air berlokasi di sungai-sungai yang memiliki aliran yang cukup deras. Derasnya air sungai ini mampu menggerakkan turbin pembangkit listrik yang nantinya menghasilkan alur listrik dan siap diedarkan menuju pemukiman penduduk. Di sini yang kita ambil adalah untuk jawabannya adalah option B, 125. Ya, yang itu tempat penampung air hujan, habitat hewan air tawar, dan pembangkit listrik tenaga air. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.